Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Siap, Pak. Oke, sekarang kita akan belajar polinom gitu ya. Polinom ini materi yang lumayan gampang sih ya, lumayan gampang ditangkap dan teoremanya juga nggak banyak. Kita cuman ada 2 teorema dan yang satu teoremanya mudah gitu ya. Yang dua-duanya mudah sih ya. Oke. Sebelumnya kita ada yang udah pernah dengar polinom kayak gimana polinom? Atau suku banyak ya? Suku banyak. Nih, aduh jelek. Nah, polinom itu bentuknya dia biasanya kayak gini nih. Kita suka nemu x kuadrat ditambah x ditambah 1 misalkan ya. Ada bentuk yang lain lagi nggak selain ini? Ada ya, banyak ya. Ada x pangkat 3 ditambah x min 1, ini juga polinom. Ini juga polinom ya. X min 1 juga polinom. 1 juga dia polinom gitu ya. Nah, jadi sebenarnya polinom itu apa sih? Suku-sukunya ada banyak gitu ya. Ini suku-sukunya nih. Nih, 1 suku, ini 2 suku, ini 3 suku. Ini 1 suku, 2 suku, 3 suku gitu ya. Nah, kalau yang ini kan 1 suku doang ya, nggak banyak, tapi dia polinom juga sebenarnya. Nah, jadi definisinya kayak gimana sih polinom itu? Definisinya polinom itu yang bentuknya kayak gini nih. A n x pangkat n ya ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai di sini a0 x pangkat 0, atau ini adalah konstanta ya. Konstan gitu ya, karena x-nya pangkat 0 jadi dia x-nya kayak nggak ada. Nah, kalau yang ini nih, polinom yang ini n-nya berapa nih kira-kira? N-nya berapa, Krisna? Ini N-nya ini ya. Nih, 2. 2, Kang. N-nya 2 yang ini nih. N-nya 2. Terus konstannya AN-nya berapa AN-nya? Berarti koefisien untuk X pangkat N. Berapa? Nggak ada, no, bukan. Bukan. Kalau nggak ada ini Satu, bukan, satu ya? artinya 0 ya. Satu. AN-nya berarti 1. Terus berarti di sini karena N-nya 2, berarti ini bisa kita tulisnya A2 aja ya. A2-nya sama dengan 1 gitu. Nah, terus kalau A0-nya berapa? A0-nya? 1 juga. 1 juga gitu ya. Kalau A3? Nah, ini karena A3-nya nggak ada, berarti A3-nya dia 0 ya. Di sini itu sebenarnya ada 0 X pangkat 3 gitu ya. Tapi karena dikalikan 0 jadi hilang gitu, nggak ditulis. Oke gitu ya polinom ya. Nah, si polinom ini biasanya ditulisnya kalau yang bahasa susahnya kayak gini nih. ZX ya. ZX. Nah, Z ini dia bilangan bulat. Jadi koefisien-koefisiennya atau A1, A2, A3-nya ini ya, atau AI di sini ya. AI-nya ini dia adalah bilangan bulat. Nah, contohnya yang atas tadi nih, dia kan bilangan bulat semua ya, 1. Ininya 1, ininya min 1 ya. A4-nya dia 0 gitu ya. Nah, ini kalau di sini A2-nya berapa nih? A2-nya nih, yang ini, polinom ini. A2-nya 0 ya? 1. Masa 1? A1-nya 1 ya. A1-nya nih, A1 kan berarti pasangannya dengan X pangkat 1 dengan yang ini ya. A1-nya berarti 1. Kalau A2-nya, A2-nya nggak ada nih, berarti dia 0 ya A2-nya. Yang ini A2-nya sama dengan 0. Oke. Coba nah, sekarang coba semuanya bikin polinom. Polinomnya adalah kayak gini. Polinomnya pangkat gini.
A N sama dengan 0 ketika N-nya dia lebih dari sama dengan 3. Oke. Terus A2-nya sama dengan tanggal lahir. A1-nya dia adalah bulan lahir. Dan A0-nya adalah angka digit terakhir ya, digit terakhir. Tahun lahir. Oke, coba Acila. Polinom yang didapat sama Acila apa nih? Bentar Kak, susah. Tadi A2-nya kan tanggal lahir. Ya. A1-nya bulan lahir. A0-nya tahun kelahiran, angkanya 4. Digit terakhir tahun lahir. Lalu, Nah, polinomnya jadi gimana? ya udah. Gimana? Tanggal lahirnya berapa? 12. Nah, berarti kan 12, karena 12 ini kan A2 ya, 12 X kuadrat, terus? 12 X kuadrat plus 6X plus 4. Plus 6X plus 4 gitu ya. Nah, sekarang kalau Hanif? 4. Hanif gimana Hanif? Kalau berarti 5x kuadrat 5X kuadrat plus X tambah X plus 6. Ya bukan sih? Iya kan? plus 6 ya. Nah, berarti Hanif ini tanggal 5 bulan 1 2006 ya Hanif ya? Iya betul 2006. 2006 ya. Oke. Nah, si polinom ini bisa ditambahin, bisa juga dikurang, bisa juga dikali, bisa juga dibagi. Oke, sekarang kita coba dulu tambah dulu ya. Kita coba tambah dulu. Coba nih polinomnya Acila sama polinomnya Hanif. Kalau kita tambahin jadi gimana? Tambahin Itu yang langsung kayak tambahan biasa bukan sih? Yang... ya tambah biasa yang angkatnya sama ya. Berarti di sini Iya, yang makannya sama. 17x kuadrat ditambah 7x 7x ditambah 10 ya. Itu kalau penjumlahan polinom gampang ya, penjumlahannya gitu doang. Ya. Kalau pengurangannya gimana? Tinggal dikurang ya. Bukannya tinggal dikurang, Bang. Iya, tinggal dikurang. Jadi gimana? 7x kuadrat 7x plus 5x min 2. Min 2 ya. Min 2. 4 dikurangi 6 min 2. Nah, ini jadi polinom ditambah polinom itu tetap polinom ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini tambah nih. Tadi tambah, udah tambah, dan ini kurang. Kalau misalnya dikali, tapi jangan yang ini nih, kebanyakan. Kita ambil 6x-nya aja ya. 6x, kita ambil ini, polinomnya kita potong segini, dan segini. Ya. Jadi polinom yang barunya itu 6x ditambah 4, satu lagi adalah x tambah 6. Gimana kita ngaliin dua polinom ini? Kita punya Dikaliin satu-satu, Kang. x tambah 4, x tambah 6. Dikaliin satu-satu ya? Kali pelangi ya? Ya. Ini kali ini gitu ya. Jadi berapa? 6x dikali x. 6x kuadrat. Nah, x-nya jadi kuadrat ya. 6x kuadrat 4 dikali x. 4x tambah 4x Tambah 4x
Terus 6x dikali 6. 36 36. X. 36x. Terus Tambah 24. 6 Plus tambah 24. 24. Atau ini sama dengan 6x kuadrat ditambah 40X. 40x 40x. ditambah 24. Gitu ya. Ngaliinnya oke ya? 24. Oke ya? Ngaliinnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita membagi. Nah, gimana kalau bagi? Polinom dibagi polinom. Nah, ini yang akan jadi bahasan khusus karena agak repot nih si bagi ini. Sebelumnya kita akan belajar dulu bilangan bulat. Kita kembali ke bilangan bulat ya. Sekarang misalnya aku mau 97 dibagi sama 10. Kira-kira berapa? 9,7. 9,7 ya. Nah, tapi ini kan bukan bilangan bulat ya. Bukan bilangan 7. bukan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat kita ngebaginya begini. 9,7 ini kita harus bulatin, tapi bulatinnya bukan ke atas ya. Ke bawah. Jadi 9 hasil baginya dia 9. Oke? 97 dibagi 10 Itu pasti 9. emang pasti ke bawah, Ham. Kenapa ke bawah, Pak? Apa ke bawah, nggak ke atas? Nanti kita lihat. Nah, 9 ditambah nanti tambah 7. Nah, 7 ini sebagai sisanya. Nah, jadi nggak pas dibaginya nih kalau 97 dibagi 10 karena kita cuma bisa ngebagi 90 terus nanti nyisa 7, ya enggak? 90 kita Ya. bagi 10, nanti ada sisanya. Sisanya adalah 7 gitu ya, karena 7-nya udah nggak bisa dibagi 10. Oke, kebayang ya? Ya, kebayang, Kak. Kebayang ya. Sekarang kalau 96 dibagi 5. Gimana nih? Kegedean ya? 95 per 5. Bisa nggak tahu. Sisa 1. 19,6. 15 aja deh. 96 dibagi 15. 6. Sisa 6. 6 6,4. Sisa 4. sisa 4, benar? Bukan ya? Kita 90-nya bukan. dulu. 90-nya kita bagi 15. Bisa nggak? Bisa kan? Sisa 6. Dia 6 ya? Dia 6. Sisanya ya ini. Ya. Berarti 6. Hasilnya 6. Sisanya juga 6. Oke? Nah. Sekarang mungkin nggak sih sisanya ini lebih dari pembaginya. Nah, ini kan tadi kita punya ini ya. Kita ambil yang ini nih ya, 97 bagi 10. Ini yang dibaginya 97, pembaginya 10. Pembaginya 10, sisanya 6 ya tadi ya. Nah, bisa nggak sih kita cari bilangan yang sisanya tuh lebih gede dari pembaginya? Bisa nggak? Kamu mau nanya, Oh iya boleh, kenapa? kenapa sisanya 6 enggak 7? Sorry, tadi aku nggak Oh jelas. sorry, Kemarin. ya 7. Sisanya 7. Nah, Oke. bisa nggak kalau sisanya ini lebih dari pembaginya? Enggak. Kenapa nggak bisa? Soalnya pasti kebagi. Soalnya masih bisa dibagi ya. Nih, kalau misalnya kita 24 dibagi sama 5. Gitu. Kita bagi, kita susun jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ini udah 20 ya. Nah, terus nanti tambah 4. Ini bakal jadi sisanya. Nggak mungkin sisanya akan lebih dari 5. Kalau sisanya lebih dari 5 nanti ya ini 5 lagi gitu ya. 5 ditambah ada lagi nanti sisanya yang kurang dari 5 gitu ya. Bisa ya? Iya.
Wildan bisa, Wildan? Bisa ya? Coba sekarang nih, kalau misalnya 3 dibagi 11. Nah, 3 dibagi 11 gimana? Siapa aja boleh jawab. Boleh. 3 sisa 2. 3 sisa 2. Enggak, salah. Oh iya. Gimana coba, ayo. 1 sisa 8. 1 sisa 8. Kalau itu 11 dibagi 3. 1 sisa bukan ya. 1 sisa 8. Kalau 1 sisa 8 19 ya. 1 sisa Kalau 1 sisa kalau kan 3 dibagi 3 berarti 1. 11-nya ada 1. Ya kan? Ditambah sisanya. Ya. Jadi 19 dong. Oh. Berarti 1 Bukan 3. Berarti kalau kayak gini dia adalah 0 ditambah ya. Hasil baginya 0, sisanya Kenapa hasil baginya 0? Kenapa kan? Karena 3 bisa dibagi 11 enggak? Enggak. Ada berapa 11 dalam 3? Enggak ada kan ya? Enggak. Berarti cuma 0. Nggak ada. 0 11, sisanya 3. Nah, ini 3 udah nggak bisa dibagi 11 nih. Kayak gitu ya. Oh. Oke? Bisa ya? Iya. Sekarang si polinom juga bisa kayak gitu. Si polinom juga konsepnya sama nih kayak pembagi si bilangan bulat ini. Gimana caranya? Contoh nih misalnya kita punya polinom ini nih 17x kuadrat ditambah 7 ditambah 10 ya. 17 sebelum ke sini deh. Kalau misalnya 1996 dibagi sama 8. Gimana nih? Kan ini kita kenal ya cara bagi kurung ini. Gimana? Ini 2 dulu ya. 2 kali 8, 16 sisa 3, 39 bagi 8. 249,5 Pak. 49,5. Kamu jangan pakai kalkulator, Ardi. Biar cepet kan mau cari metodenya. Oh iya. Ya. Kita coba ini dulu. Kalau 39 dibagi 8 gimana? 4, 32. 4 ya. Nah, ini kita sebenarnya udah 4. pakai Terus nanti cara 32 itu sisanya ya. 7. 4, 32 bisa 7. 32 kurangi 7, 76. dibagi 6. 76 dibagi 8. 9. Berapa? 9. Iya, apa ini kok 9? 9 ya. 9 kali 8. 72. 72. Bawahnya 72. 72. Sisa 4. 4 ini jadi sisanya ya. Nah, ini adalah hasil baginya. 249. Ini adalah hasil baginya. Ini adalah pembaginya Aku ya. mau nanya, Ya, kenapa? kenapa 1996 kurang 16? Enggak, kenapa jadi 39 di situ? Kan ini 19 dikurangi 6 berapa? 19 dikurangi 16 3 kan? 6-nya kan ada 6-nya. Hah? Yang mana? Ini kan 19 Enggak, itu dikurangi tuh 16. metode pembagian Ini yang aja dua Dikasih digit aja nih. minus dong, Pak. Setelah garis dikasih minus. Oh ya gini ya. Enggak sih. Oh ya, sorry Ketemu dikurang ya. Oh, Oh, kamu 6-nya nggak usah sih. dibawa karena 39 ini udah bisa dibagi 8. Oke? Kan ini Oh. 19 dikurangi 16 apa? 3. Nah, kita pakai digit belakangnya nih, 9. Nah, ini udah bisa dibagi 8 nih, 39. Kalau 3 kan tadi belum. Ya udah. Oh, bisa 39 langsung gitu ya? Baru tahu. bisa. Tapi kalau Oke. 6-nya diturunin juga nggak ada masalah sih. Ya ini cara ngebagi aja lah. Gampang sih, gitu-gitu doang ya. Iya. Nah, berarti si 1996 ini dia adalah 249, ya kan? Dikali 8 ditambah sisanya. Coba Ardi yang tadi pakai kalkulator, benar nggak nih?
249 dikali 8 ditambah 4 hasilnya 1996. 4-nya kemana, Pak? 4-nya 4 terakhirnya dikemanain, itu udah selesai. Berarti udah. nggak bisa dibagi 8 ya? udah, ini jadi sisanya nanti. Bisa. Nanti sisanya ya. Betul Ardi? Betul Pak, betul. Betul ya. Ini 10 menit lagi. Stasiun di stasiun, tolong, hey. Betul ya. Nah, jadi nanti sekarang kita coba ke polinom. Polinomnya yang ini nih, 17x kuadrat. 17x kuadrat ditambah 7 ditambah 10 kita bagi sama x tambah 1. Misalkan gini ya. Nah, ini ngebaginya gimana? Kita pikirinnya yang ini aja, yang pangkat paling gedenya aja ya. Nah, ini kan 17x kuadrat, yang paling gede yang ini x ya. Berarti kita bagi aja 17x kuadrat dibagi x berapa? 17x. 17x ya. X-nya asalnya kuadrat dibagi X, dihilangin X-nya 1. Jadi 17X. Nah, 17X dikalikan X. Kuadrat dibagi 17X kuadrat. 17X dikali 1. Plus 17x. 17X. Nah, ini kita kurang. Caranya sama. Ini habis, ini 7X. Ini 7X ya, sorry. 7X dikurangi 17. X minus 10x. Minus 10x. 10x ditambah 10 ya. Ini kita bagi lagi sama X. Minus 10. Minus 10. Minus 10 dikali ini, minus 10x. Minus 10 dikali 1, min 10. Ya. Nah, ini kita kurang lagi. Ini habis 10 dikurangi min 10, jadi 20. Nah, ini adalah sisanya ya. Ini adalah sisanya. Jadi, di 17x kuadrat ditambah 7x ditambah 10, ini bisa kita tulis gimana? Hasil baginya 17x min 10 Dikali x plus 1. dikali x plus 1 ya kan? Ditambah 20. Ditambah 20, ditambah sisanya. Tambah 20 ya. Coba kita cek lagi deh. Berarti ini kalau dikaliin berarti 17x dikali x. 17x kuadrat. 17x dikali 1. 17x. Min 10 dikali x. Min 10x. Min 10 dikali 1. Min 10 tambah 20. Ya. Ini jadi berapa? 17x kuadrat ditambah 7x 7x tambah 10 plus 10. tambah 10. Sama enggak dengan ini? Sama ya? Sama. Sama ya. Nah, jadi cara ngebagi polinom tuh kayak gitu. Ini pembaginya, ini hasil baginya, ini sisanya. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang cobain sendiri sama masing-masing. 5x ditambah 5x kuadrat ditambah 1 5x kuadrat ditambah 1x ditambah x ya. Terus ditambah 6. Coba dibagi sama x min 2. Oke? Bagi sama x min 2. Dicobain aja ya. Nanti sisanya berapa? Kasih tahu. Oke, kita lanjut. Nah, pembagian ini ternyata tadi tuh si polinom ini bisa kita bentuk jadi apa? Kalau misalnya kita punya polinom. Kalau kita punya sebuah polinom biasanya disimbolkannya px gini ya, px.
Nah, polinom atas X berarti variabel yang dipakainya X ya. Ini bisa kita tulis dari apa? Hasil baginya HX, suatu polinom lagi kan hasil baginya, dikalikan sama pembaginya QX ditambah residunya atau sisanya Rx ya. Jadi si polinom ini bisa kita tulis ke dalam ini nih. Hasil baginya, pembaginya dan sisanya. Oke? Nanti kalian coba-coba ya polinom ini seterusnya. Yang ya macam-macam banyak polinomnya kita bisa bikin sendiri. Nah, sekarang kita akan mengenal sama degree dari sebuah polinom. Oh ya, sebelumnya ini adalah apa ini? Ini adalah teorema ini ya, teorema sisa ini. Teorema yang akan banyak kita pakai di polinom nanti. Ini adalah teorema sisa. Sebenarnya ini tuh kayak apa ya, bilangan bulat gitu ya sebenarnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang degree dari sebuah polinom. Degree dari polinom P. Nah, sebuah polinom P atau biasanya kita PX-nya kita lewat aja, degree dari P. Atau derajat dari P. Nah, derajat dari P adalah pangkat tertinggi yang koefisiennya tidak nol. Oke, yang koefisiennya tidak nol. Nah, jadi derajat polinom ini berapa nih? 2. 2 ya. Ini pangkat paling tingginya 2, koefisiennya nggak nol. Oke. Nah, ini yang ini. Yang ini Krisna berapa, Krisna? X. Derajatnya. Yang mana, Pak? Yang ini nih. Yang Tadi derajat gimana caranya, Pak? Pangkat tertinggi yang koefisiennya bukan nol. Nah, pangkat tertingginya mana? 5x pangkat 2, Pak. Pangkat 2 kan ya, berarti derajatnya 2. Oke. Jadi kalau kita punya PX, PX-nya adalah 5x kuadrat ditambah X ditambah 6. Ini degree dari P atau derajat dari P-nya adalah berapa? 2. Oke. Kalau misalnya X plus 1, degree-nya berapa nih? Kalau misalnya aku punya 1. 0, Pak. 0. punya KX. KX-nya ini nih. KX-nya adalah X pangkat 1. Degree dari K-nya berapa? 1. 1 ya, benar ya? Ini kan pangkat 1 ya? Pangkat 1. Kalau misalnya aku punya MX sama dengan 1000. Nah, degree-nya berapa? Pangkat 0. 1, Pak. Berapa? 1. Degree-nya pangkat 0. Masih 1. Ini kan pangkat 0 ya, berarti degree-nya 0. Pangkat 0. Iya. Pangkat paling gedenya berapa? Nggak ada X-nya, berarti X-nya pangkat 0. Ya, kalau ini X-nya ada nih, X pangkat 1, berarti degree-nya 1. Kalau yang ini pangkat 2 nih, berarti degree-nya 2 gitu ya. Tapi tadi mau boleh sama dengan Apa? Apa? degree-nya. Apanya? Yang mana?
Tadi kan ada yang peraturannya tuh yang tidak boleh sama dengan 0. Ya, koefisiennya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang satu lagi nih, satu lagi. Kalau aku punya nx-nya itu adalah x pangkat 4 min 1. Nah, ini degree-nya berapa? 4. Ya, degree-nya 4 ya. Wildan boleh di-mute nggak, Wildan?